kinerja Pak Jokowi sekarang itu kita lihat pembangunan era Jokowi bukan lagi Jawa sentris tetapi sudah Indonesia sentris. Berarti melihat NTT sendiri, ya, KIP kuliah itu bagi seperti saya yang anak miskin bisa mendapatkan KIP dan bisa berkuliah sampai sekarang. Kemudian untuk pembangunan bendungan di NTT sekarang ada 7 bendungan dibangun untuk menjawab pernyataan misalkan bahwa sumber air sudah dekat di NTT itu. Kita sebagai mahasiswa itu adalah the center of government and society. Jadi kita harus mendukung keduanya. Dari saat pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program yang tidak mendukung masyarakat, tentu kita harus bersuara agar program itu dapat diperbaiki dan memberikan solusi. Tapi secara keseluruhan sudah kerap Pak Jokowi beda yang dilaksanakan dengan yang dikatakan terutama waktu kampanye ya. Jadi selain yang adik-adik BEM katakan, masih ada lagi misalnya impor pangan. Justru di era Pak Jokowi lah impor pangan ini menggila, terutama untuk gula. Kita jadi pengimpor gula terbesar di dunia di era Pak Jokowi. Katanya BEM UI dicuitkan, dia menuduh katanya Jokowi King of Lip Service. Wow, ini anak-anak unyu-unyu, anak-anak ingusan yang masih dikasih jajan sama orang tua, sok pintar, sok cerdas, ya kalian benar-benar ya kecil-kecil nakal, ya kan? Ya anak-anak ingusan seperti ini harusnya itu kalian tuh belajar dengan baik. Kalian tuh jadi generasi penerus bangsa. Jangan mudah terpengaruh oleh ujaran kebencian dan hoax. Cerdas dikit walaupun cuma makan ikan asin atau makan indomie di kos-kosan. Harusnya kalian itu ya, kalau mendapatkan sebuah berita, pelajari kebenarannya. Jangan langsung menghujat pemimpin. Kritik BEM UI, mahasiswa NTT juluki Jokowi, Bapak Pembangunan Indonesia. Ternyata tidak semua mahasiswa kontra dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas San Pedro, Nusa Tenggara Timur atau NTT misalnya. Mereka berbeda pandangan dengan BEM UI yang melabeli Presiden RI itu the King of Lip Service. Menurut Wakil Presiden BEM San Pedro NTT, Frankie Harim, Presiden Jokowi tak seperti yang dituduhkan pihak BEM UI tersebut. Bahkan sebaliknya, kata Frankie, mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah pemimpin yang layak dilabeli Bapak Pembangunan Indonesia sentris. Saya sebagai anak luar Pulau Jawa, tepatnya berada di selatan Indonesia, sangat senang dengan perkataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pembangunan hari ini tidak lagi Jawa sentris, tetapi sudah Indonesia sentris. Dan kami melihat Jokowi tidak hanya lip service, tapi membuktikan kata-katanya dengan pembangunan nyata. Ujar Frankie Harim dikutip dari hops.id jaringansuara.com Sabtu 3 Juli 2021. Ia pun menilai postingan kritikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi tidak cocok. Sebagai agen kontrol sosial, kata dia, memang menjadi tugas mahasiswa mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, tapi tentu bukan personalnya, sebab bagaimanapun Jokowi adalah seorang presiden. Apabila kebijakan atau peraturan yang diberikan pemerintah memberatkan dan merugikan masyarakat, kata dia, tentu BEM harus bersuara dan memberikan solusi agar pemerintah melakukan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Namun sebaliknya, kata Frankie, apabila program pembangunan yang dilakukan pemerintah bermanfaat, namun tidak ada dukungan dari masyarakat, sebagai kelompok intelektual, mahasiswa harus objektif dan bersuara agar masyarakat memahami tujuan dari pembangunan tersebut. Pihaknya pun mengungkapkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur yang selama ini tertinggal di daerah-daerah lainnya, khususnya di Pulau Jawa, sangat merasakan pembangunan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Kami sebagai anak miskin di NTT sangat merasakan KIP di masa Jokowi. Kami sebagai masyarakat petani di mana NTT yang selama ini merasakan kekeringan dan disebut sumber air sudah dekat, pada masa pemerintahan Jokowi telah dibangun 7 bendungan dan semua akan rampung pada tahun 2024. Ini adalah pembuktian dari kata-kata Presiden Jokowi, tuturnya. Oleh karena itu, ia meminta mahasiswa untuk objektif memberikan penilaian dan kritik atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
Saya bukan pro atau kontra dengan Jokowi, tetapi saya bersama masyarakat dan Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju. Kami meminta mahasiswa di Pulau Jawa bisa melihat pembangunan yang saat ini dilakukan pemerintah Jokowi di luar Jawa. Bagi kami, Jokowi bukan the king of lip service, tapi adalah bapak pembangunan Indonesia sentris, ujarnya. Senada dengan BEM Universitas San Pedro NTT, BEM se-Jabodetabek juga menyayangkan aksi yang dilakukan oleh BEM UI. Koordinator BEM se-Jabodetabek Budi Rahmansyah menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh BEM UI tidak ada korelasinya dengan solusi atas krisis yang dirasakan oleh Indonesia. Tidak ada korelasinya mengolok-olok presiden dan perubahan keadaan kritis saat ini. Apakah dengan BEM UI mengolok-olok Jokowi lantas Jokowi langsung hilang dan krisis langsung selesai? Ucapnya. Ia pun menuturkan yang mahasiswa rasakan saat ini adalah rasa duka akibat banyak keluarga mereka yang sakit bahkan meninggal gara-gara terkena serangan virus corona. Saat ini yang kami rasakan dan banyak dari keluarga mahasiswa yang berduka karena keluarga mereka banyak yang sakit bahkan meninggal karena COVID, kata Budi. Maka dari itu, Budi menilai kritikan terhadap Presiden Jokowi tersebut adalah upaya BEM UI mengambil kesempatan politis di tengah kesulitan rakyat akibat pandemi COVID-19 saat ini. BEM UI tanpa pernah mengetahui perasaan kita mengambil kesempatan politis di saat yang sulit, ujarnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan tanggapannya terhadap kritik yang disampaikan BEM UI pada Selasa 29 Juni 2021, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara atau BEM Unsultra, Adi Maliano mengaku kecewa atas sikap yang telah ditunjukkan BEM-PEM di Pulau Jawa kepada Presiden Jokowi, khususnya BEM UI. Adi Maliano mengungkapkan bahwa statement yang menyebut Presiden Jokowi the king of lip service merupakan statement yang kurang tepat. Pasalnya, pemerintah Presiden Jokowi sedang dipusingkan dengan pandemi COVID-19 yang kini sedang melanda seantero negeri. Belum lagi persoalan tersebut sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di samping itu, Adi Maliano juga menyampaikan jika kondisi mahasiswa dan para pelajar di Pulau Jawa kini sedang mengalami kesulitan ketika ikut kuliah dan sekolah daring atau dalam jaringan. Lantas Adi Maliano pun menegaskan bahwa mahasiswa itu harus dapat berperan sebagai kontrol sosial pemerintah Presiden Jokowi. Di samping melontarkan kritik, mahasiswa juga perlu menghadirkan solusi untuk pemerintah Presiden Jokowi. Melalui rilis tertulis, BEM UI menyatakan isu aksi besar-besaran itu tersebar sejak Kamis 1 Juli 2021. Disebut-sebut aksi itu adalah kelanjutan dari kritik yang disampaikan BEM UI lewat isu Jokowi the king of lip service. Ajakan aksi juga disebut-sebut sudah beredar via WhatsApp atau WA. Ternyata pencatutan BEM UI dalam rencana aksi itu cuma hoaks alias tidak benar. BEM UI menyayangkan pencatutan nama dalam kabar rencana aksi yang tidak benar itu. BEM UI kini berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung penanganan COVID-19, bukan malah merencanakan aksi penggalangan massa besar-besaran. Berikut pernyataan lengkap dari BEM UI. Sehubungan dengan beredarnya berita tersebut yang mencatut nama BEM UI, maka kami menyatakan bahwa BEM UI 2021 tidak pernah berencana melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 5 Juli 2021, sehingga kami menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar. BEM UI 2021 memahami tingginya kasus COVID-19 dan menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama menjaga protokol kesehatan. Menyayangkan adanya pencatutan nama BEM UI oleh media harian terbit tanpa berkomunikasi dengan pihak BEM UI 2021 terlebih dahulu. Mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk terus berkonsolidasi dan mengawal isu melalui gerakan-gerakan yang tetap memperhatikan kenaikan kasus COVID-19. BEM UI 2021 saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengadakan vaksinasi.